1. Atas nama Saudara Taufikur Rahman SE. 2. Ananda Ahmad Ramadhani SE. 3. Ainun Mubarak SE. 4. Fawaid SE. Disusul kemudian mahasiswa yang kelima, Muhammad Nabil SPD. Keenam, Ari Susanto SPD. Ketujuh, Abdul Aziz SPD. Terakhir merupakan mahasiswa yang kedelapan, Ramadhani SPD. Dihaturkan kepada mahasiswa yang telah lulus dalam program studi di Yayasan Pendidikan atau SETAI YPBWI Surabaya. Mohon doa dan dukungannya kepada seluruh para tamu undangan, khususnya kepada seluruh para wali santri Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri. Tidak hanya berhenti pada pasca sarjana S1, akan tetapi Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri terus melangkah maju untuk menciptakan ratusan sarjana santri, bahkan sampai mendapatkan gelar sebagai doktor, untuk terciptanya Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri yang lebih unggul ke depannya. Maka dengan ini kami haturkan perwakilan dari mahasiswa yang lahir dari Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri atas nama Muhammad Nabil SPD untuk memberikan prakata terkait dengan adanya sekolah tinggi kerjasama pondok pesantren dengan yayasan yang ada di Surabaya. Dihaturkan kepada Ananda Muhammad Nabil SPD untuk memberikan kalimat sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati penasehat Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri, beliau Abuya Ali Qarrar Sinhaji. Yang kami hormati pembina Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri, Kiai Haji Abdul Qadir Damanhuri Batu Ampar. Yang kami hormati dan sangat-sangat kami banggakan Murabbi Ruhina Kiai Husein Ali Qarrar Sinhaji. Dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak Tulus Budi Santoso SEMMPD dan Bapak Muhammad Ra'i Soleh yang telah menjadi koordinator kami dalam menempuh perjalanan perkuliahan kami. Puja dan puji syukur sepantasnya kita haturkan kepada Sang Ilahi Rabbi, pemilik semesta alam ini, yang telah berkenan dan memperkumpulkan kita kembali pada halaman Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri dalam rangka haflatul ikhtibar, haflatul imtihan yang ke-7 sekaligus wisuda adik-adik kami yang ke-4. Besar harapan semoga acara yang terjadi pada kesempatan kali ini berjalan sukses sesuai apa yang kita kehendaki tanpa adanya suatu halangan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat-sangat kita butuhkan kelak di hari pembalasan. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat-sangat istimewa ini ada sepatah dua patah kata yang ingin saya sampaikan mewakili rekan-rekan alumni STAI YPBWI Surabaya mengenai pentingnya sebuah pendidikan. Jujur, seperti kebanyakan orang-orang perdesaan pada umumnya, saya pun pernah berpikiran
apa arti sebuah pendidikan, apa arti sebuah sarjana, apa arti sebuah ijazah. Namun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kita telah berada di zaman berbeda dengan zaman-zaman terdahulu. Ketika berangkat dari tahun-tahun Masehi, kita sudah berada di angka 2023. Zaman ini sudah banyak merubah tatanan kehidupan yang ada pada zaman-zaman terdahulunya. Oleh karenanya, apakah kita akan tetap bersikukuh mempertahankan pedoman kehidupan yang ada pada zaman-zaman terdahulu? Sebagai contoh, saya coba tanya para bapak. Dulu ketika para petani hendak membajak sawahnya, mereka masih menggunakan tenaga 2 ekor sapi. Namun alhamdulillah, dengan canggihnya teknologi, dengan berjalannya zaman, pada tahun ini tidak sedikit para petani yang telah menggunakan teknologi mesin pembajak sawah. Kira-kira lebih enak mana? Membajak sawah menggunakan tenaga sapi atau tenaga mesin? Tenaga mesin. Lebih cepat mana menggunakan tenaga sapi atau tenaga mesin? Tenaga mesin. Kami tanyakan kepada para ibu. Dulu ketika hendak memasak, para ibu masih menggunakan tungku api. Dalam bahasa Maduranya tomang. Namun alhamdulillah pada zaman ini sudah banyak kita temukan kompor-kompor LPG, gas LPG yang berada di pedapuran para ibu-ibu. Kira-kira lebih enak mana? Memasak menggunakan tungku api atau gas LPG? Gas LPG. Oleh karenanya, ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, apakah kita tertinggal atau tidak? Apakah kita akan tertinggal atau tidak? Mestinya kita akan ketinggalan zaman. Oleh karenanya, menjawab pertanyaan tadi, saya diingatkan atau bahkan bisa dikatakan disadarkan oleh salah seorang guru saya. Beliau pernah berkata dalam bahasa Madura, papentereh orang atau asepedaan muntaan diisim tak bekal bisa jalan ke jauhnah. Kami ulang, papintereh orang atau asepedaan muntaan diisim tak bisa jalan ke jauhnah. Kira-kira benar apa tidak ibu? Kira-kira benar apa tidak bapak? Benar. Sepintar-pintarnya seseorang bisa mengendarai motor, ketika seseorang tersebut tidak mempunyai SIM, surat izin mengemudi, orang tersebut tidak bisa menempuh perjalanan yang jauh. Oleh karenanya dalam hal ini ijazah ataupun sarjana, predikat sarjana sama halnya dengan sebuah SIM. Bukankah amat sangat disayangkan ketika seseorang yang telah mumpuni dalam suatu bidang, seseorang yang telah berbakat dalam suatu pekerjaan, namun tidak bisa mengekspos jauh ilmu yang mereka miliki gara-gara tergendala sebuah ijazah, terkendala sebuah sarjana. Oleh karenanya ucapan beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada murabbi ruhina Kiai Husin Ali Karorsin Haji yang telah merestui dan mensupport kami sehingga kami berada pada titik saat kali ini. Besar harapan teriring doa, jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah membalas dengan apa yang lebih indah dari apa yang telah beliau berikan. Namun perlu kita ketahui bersama, ijazah ataupun predikat sarjana bukanlah suatu hal yang memastikan seseorang akan kesuksesan. Bukan berarti mereka yang telah lulus dari sekolah tinggi, bukan berarti mereka yang telah lulus dari suatu universitas akan sendirinya mendapatkan kesuksesan tersebut. Tidak. Kenapa? Karena banyak terjadi di kalangan kita, di lapangan yang terjadi
ketika seseorang telah lulus dari sekolah tinggi, mendapat predikat sarjana, namun pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prodi yang mereka tekuni selama berada di sekolah tinggi, justru mereka malah banyak yang diremehkan, banyak yang dicaci. Benar apa tidak? Ketika ada seseorang mengambil prodi, anggaplah saja SE, sarjana ekonomi, namun yang terjadi justru mereka menjadi seorang penjual kaki lima, atau bahkan ada yang sampai menjual semacam pentol dan lain sebagainya. Mereka dianggap dengan sebelah mata, justru diremehkan dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, menjawab hal ini salah seorang pakar pendidikan pernah berkata, "Success is an achievement, whereas struggling could be assured." Sukses adalah sebuah prestasi, sedangkan berjuang untuk menunjukkan kesuksesan tersebut, untuk mencapai kesuksesan tersebut adalah sebuah keharusan. Oleh karenanya, kami yang berada di sekolah tinggi, yang berada di universitas, bukan berarti kami akan mudah mendapatkan kesuksesan. Ini adalah salah satu bukti bahwa kami telah berjuang menuju kesuksesan tersebut. Sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik dari ucapan ataupun dari tingkah laku. Akhiran dari saya mewakili seluruh rekan-rekan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diaturkan kepada Abdul Aziz SPD untuk memberikan ijazah, diaturkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Midat Al-Qadiri. Disusul kemudian Saudara Ari Santoso SPD. Nanti ada kegiatan foto bersama. Selanjutnya diaturkan kepada Saudara Muhammad Nabil SPD. Disusul kemudian Saudara Fawaid SE. Disusul kemudian kepada Saudara Roisul SE. Diaturkan kepada Saudara Ainul Mubarak SE. Selanjutnya Saudara Ahmad Ramadhani SE. Dan merupakan mahasiswa yang terakhir Saudara Taufikur Rahman SE. Dipersilakan. Selanjutnya diaturkan kepada Saudara Ramadhani SPD.